Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sylvia Septiani. Kali ini saya akan membahas tentang reproduksi sel. Apa itu reproduksi? Reproduksi itu merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup. Nah, fungsinya itu untuk mempertahankan jenis dan jumlahnya. Untuk reproduksi sel sendiri itu merupakan proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik itu organisme multiseluler maupun organisme uniseluler. Ada 3 jenis reproduksi sel, ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah amitosis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan amitosis, jadi sebenarnya pembelahan sel itu ada 2 jenis, yaitu pembelahan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung di mana proses pembelahannya itu tanpa melalui tahap-tahap, sedangkan pembelahan secara tidak langsung di mana proses pembelahannya itu harus melalui beberapa tahap ya. Nah, untuk pembelahan amitosis, pembelahannya banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik. Kemudian pembelahan ini dilakukan. Nah, pembelahan biner ini dilakukan organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga. Contohnya ini ya pembelahan amitosis. Di sini ada 2 contoh, ada yang bakteri, ada yang euglena. Di mana waktu proses pembelahan biner itu dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi 2, diikuti dengan pembelahan protoplasma. Akhirnya sel akan menjadi 2 anakan. Nah, untuk pembelahan biner organisme prokariotik yang terjadi pada bakteri, DNA bakteri pada daerah yang disebut nukleoid. Di sini ada DNA bakteri. DNA bakteri ini relatif lebih kecil dibanding dengan DNA sel eukariotik, sehingga tidak perlu dikemas menjadi kromosom sebelum proses pembelahannya ya. Jadi hanya terlihat pembelahan inti, lalu pembelahan protoplasma dan menjadi 2 sel anakan. Nah, untuk pada euglena ini, euglena punya 2 bulu cambuk nih dan kloroplas. Lalu pada proses pembelahannya perionoid pada kloroplas melebar, kemudian kedua bulu cambuk saling berjauhan nih. Lalu selnya akan membelah menjadi 2 individu baru nih ya. Nih, dengan 1 bulu cambuk. Nih. Nah, berikutnya adalah mitosis. Nah, jadi untuk tadi adalah pembelahan secara langsung, kemudian untuk pembelahan tidak langsungnya adalah mitosis dan meiosis. Mitosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel dengan sifat seperti sel induknya. Lalu sel mitosis ini menghasilkan 2 sel anak dengan inti yang mengandung jumlah kromosom sama dengan induknya. Mitosis juga merupakan pembelahan secara tidak langsung, tadi saya sudah jelaskan. Lalu dalam proses pembelahan itu mitosis melalui beberapa tahap, yaitu ada tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, perhatikan ini fase dari mitosis. Nah, jadi ini adalah proses interfase. Proses interfase itu merupakan proses persiapan. Ini merupakan proses yang penting dalam mempersiapkan pembelahan atau melakukan metabolisme sel. Nah, kemudian yang kedua adalah proses profase. Nah, di mana terlihat bahwa kromosom sudah melakukan penggandaan dirinya menjadi sepasang kromatid. Lalu pada proses metafase ini kromosom sudah mengatur diri ke bidang ekuatorial, yaitu bidang yang terletak di antara 2 kutub sel ya. Nih, mereka sudah pada bidang ekuatorial. Lalu
Proses anapase ini di mana proses kromatid saling memisahkan satu sama lain ini proses sudah terjadi pemisahan. Nah, lalu pada tahap telopase ini merupakan tahap akhir dari pembelahan inti. Di mana pada proses ini dihasilkan dua sel anak dengan kromosom yang diploid ya nih. Proses pembelahan sudah terjadi dan menghasilkan dua sel anakan nih. Lalu yang berikutnya adalah meiosis. Nah, sama seperti mitosis, meiosis ini juga merupakan pembelahan yang melalui beberapa tahap atau pembelahan tak langsung. Meiosis merupakan salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet. Jadi biasanya terjadi pada pembentukan sel-sel gamet ya. Seperti itu sel sperma maupun sel telur ya. Kalau mitosis tadi pada seluruh tubuh terjadinya ya. Kemudian ciri utama dari meiosis adalah prosesnya terjadi dalam dua tahapan pembelahan. Jadi ada beberapa tahapan. Baik, kita lihat proses pembelahannya. Nah, ini untuk proses pembelahan meiosis. Jadi dia ada dua kali proses nih. Jadi kalau tadi di mitosis itu profase, metafase, anafase, kemudian jadi telofase. Nah, kalau di meiosis itu ada dua kali tahapnya, yaitu yang ini kita sebut dengan tahapan meiosis 1, lalu yang ini adalah meiosis 2, di mana nanti dia melakukan proses pengulangan reproduksi kembali, di mana ini ada profase 2, metafase dari hasil meiosis 1 tadi, sehingga nanti akan menghasilkan 4 sel anakan ya. Nah, untuk tahapan pertama replikasi dari kromatid dari tiap-tiap kromosom ya. Lalu nanti kromosom akan berada pada bidang ekuatorial, lalu nanti terjadi proses pembelahan, proses anafase ya. Kromatid ini mulai terpisah satu sama lain. Lalu di telopase ini terjadi di proses pembelahan dari sel tersebut nih. Lalu hasilnya ini hasil telopase tadi akan dilanjutkan dengan meiosis 2, di mana meiosis 2 ini sama dengan meiosis pertama. Nah, dari hasil pembelahan meiosis pertama ini dilakukan profase kembali, di mana masing-masing akan pembelahan di metafase. Mereka kromosom berada pada bidang ekuatorial nih, lalu melakukan proses pembelahan. Nah, proses pembelahan sehingga menghasilkan sel-sel anakan baru di sini ya. Nah, baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang reproduksi sel. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.